setelah pemilu usai pada 14 Februari lalu, kini rakyat kecil harus gigit jari. Sebelum pemilu mereka dibujuk-bujuk, kemudian dirayu-rayu agar mereka bisa memberikan suaranya kepada yang membujuk. Ya tentunya yang menang saat ini ya. Seorang pemimpin bukan berarti dia orang yang memenangkan pemilihan umum, tapi seorang pemimpin, seorang yang bisa merebut hati rakyat dan mempunyai tempat di hati rakyat. Bisa jadi dia kalah dalam pemilu 2024 kemarin ya, tapi bukan berarti kepemimpinannya hilang begitu saja. Karena kalau soal menang kalah itu banyak faktornya. Kita tahu semua lah seperti apa. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kemenangan 02 tidak 100% murni karena Prabowo Gibran itu diinginkan oleh masyarakat. Tapi banyak orang mengatakan bahwa kemenangan itu karena memang adanya manipulasi terstruktur, masif, dan sistematis yang menggunakan instrumen negara, kemudian juga menggunakan aparatur-aparatur negara. Ya, bisa jadi tuduhan saya ini tuduhan yang sumir ya, agak sulit dibuktikan. Ya agak sulit karena sebagai rakyat kecil kita akan sulit melakukan pembuktian itu karena kita tidak dalam lingkar kekuasaan. Tapi yang menarik lagi di sini di mana elit-elit partai yang sudah mengklaim sebagai pemenang pemilu ini justru abai, nggak peduli terhadap harga beras, rakyat menderita karena banjir ya. Mereka justru sibuk sekarang itu berdiskusi kong kali kong gimana untuk mendapatkan posisi pada pemerintahan 2024-2029. Sikap-sikap menjijikkan dari elit-elit partai, elit pemerintah ini harus kita hukum lah. Jangan sampai terjadi lagi di era-era mendatang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang benar-benar punya empati, rasa peduli yang benar-benar kepada rakyat kecil. Jangan cuma mengharapkan bantuan rakyat kecil pada saat pemilu. Ya, dengan iming-iming beras 10 kilo atau dengan uang 300.000 per orang per suara, itu tidak akan memberikan perubahan yang mendasar bagi bangsa ini ya. Yang terjadi sekarang ini, kita punya kelemahan bahwa di mana masyarakat kita itu 50% memiliki pendidikan yang rendah. Ya, mereka artinya masih dengan mudah dimanipulasi dengan soal-soal yang urusannya masih sekitar perut ya, soal beras, soal uang tunai yang sebenarnya juga tidak diberikan secara kontinu tiap bulan, tapi hak-hak mereka itu sangat rentan dibeli atau dimanipulasi pada saat kontestasi politik. Nah, jangan sampai ini terjadi pada pilkada nanti yang akan berlangsung pada bulan November, karena kalau modus atau kasus seperti ini berlangsung lagi, saya yakin bangsa kita akan mengalami keterpurukan. Karena pemimpin-pemimpin yang dihasilkan biasanya bukan pemimpin yang memang lahir dari rahim rakyat, tapi hanya pemimpin yang lahir karena punya modal kekuasaan atau modal uang. Dan itu terbukti saat ini pada Pilpres 2024 ini, di mana kemenangan Prabowo Gibran bukan karena mereka lahir dari rahim rakyat, tapi karena memang mereka punya modalitas, kekuasaan, dan uang untuk menggerakkan masyarakat kecil memilih mereka. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita tolak. Bahwa sekarang ini kontestasi politik di Indonesia itu didrive oleh modal besar, bukan karena keinginan rakyat untuk menunjuk seorang pemimpin yang memang punya kepedulian, punya visi ke depan membangun negeri ini untuk kemakmuran kesejahteraan bersama. Karena kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, pada Pilpres kali ini kita hanya menghasilkan pemimpin yang mengabdi kepada pemodal. Mereka tidak mengabdi kepada rakyat. Karena sebenarnya tujuan mereka dipilih atau ditaruh di situ untuk mengamankan kepentingan-kepentingan pemodal besar yang sudah berinvestasi di Indonesia. Entah investasi itu menguntungkan atau tidak, tapi yang jelas sekarang ini mereka butuh pelindung, dan rasanya Prabowo Gibran adalah cocok ya. Karena kalau kita perhatikan track record Prabowo sendiri,
keluarganya itu punya banyak masalah kasus hukum. Misalkan kakak iparnya dulu adalah Gubernur Bank Indonesia yang turut mengguyurkan bantuan likuidasi Bank Indonesia yang nilainya ribuan triliun. Dan sampai sekarang kasus yang sudah berumur 20 tahun lebih ini tidak ada ujung pangkalnya. Uang yang dulu dikeluarkan negara itu juga diterima oleh adiknya dari Prabowo, yaitu Hasim. Bahkan ketika kemarin Prof. Mahfud semasa menjadi Menko Polkam sempat membuat namanya Satgas BLPI, dan akhirnya Satgas ini juga kandas karena memang pasti mendapatkan banyak hambatan-hambatan dari Presiden Jokowi sendiri yang tidak menginginkan keluarga Prabowo terseret dalam masalah hukum. Itu bisa kita tandain juga ya. Jadi dengan adanya Prabowo menjadi presiden ini, otomatis keluarga dia terselamatkan ya. Jadi kakak iparnya yang pernah menjadi tersangka untuk kasus BLPI juga namanya akan bersih. Kemudian adiknya yang masih punya utang BLPI juga akan off rate lah istilahnya gitu. Hutang-hutangnya akan hilang, lunas ya, tanpa membayar ya. Yang ketiga, bapaknya Prabowo dulu yang pernah tercatat sebagai seorang pendukung pemberontakan PRRI ya, bisa jadi akan diangkat menjadi pahlawan nasional. Dan yang keempat, Prabowo sendiri juga bisa menghapus sejarah masa lalu kelamnya ketika menjadi penjaga terdepan Orde Baru selama 30 tahun, ketika menjadi pengawal Orde Baru. Dan Prabowo juga akan diselamatkan dari kasus-kasus HAM di masa lalu yang dinilai oleh banyak kalangan HAM berat, karena yang menilai bukan hanya orang Indonesia tapi juga lembaga HAM internasional. Bisa jadi Prabowo akan menghapus itu juga, jejak-jejak itu dari sejarah Indonesia. Karena sudah kita ketahui bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang atau yang berkuasa. Bukannya tidak mungkin ya. Ya, selamat datang Indonesia yang baru.